صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهدي. صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم. Untuk kekuasaan ada istana, untuk agama ada masjid. Begitu juga dengan di Siak. Untuk kekuasaan ada istana Siak, di depan istana ada masjid. Susunan itu tidak pernah berubah dari zaman Melayu, zaman per zaman hingga sampai hari ini. Di atas medan ini ada kerajaan, namanya Kerajaan Melayu Langkat. Kerajaan Melayu Langkat ini punya sultan, namanya Sultan Musa. Sultan Musa ini tidak hanya taat beragama, tidak hanya taat kepada ulama, tidak hanya punya kekuasaan yang hebat, tapi juga amat sangat dekat dengan ulama, dan dia mengambil tarekat Naqsyabandiyah. Bersuluk tanah itu merupakan sebuah kehormatan. Negeri itu waktu diberikan kepada orang Riau berasal dari Rantau Binuang Sakti. Di Rokan Hulu ada negeri namanya Rantau Binuang Sakti. Lahirlah seorang anak laki-laki namanya Abdul Wahab. Pergi ke Makkah, mengambil tarekat Naqsyabandiyah di atas Jabal Abi Qubais. Sekarang Jabal Abi Qubais itu dipotong, didirikan istana Raja Fahad, King Fahad. Lalu kemudian diambil tarekat di atas bukit itu, namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Makanya sanad tarekatnya dari Syekh Sulaiman Zuhdi kepada Syekh Abdul Wahab. Tapi walaupun dia dilangkat, tak dilupakannya kampung halamannya, di ujung namanya tetap disebut Syekh Abdul Wahab Rokan. Karena dia dari Sungai Rokan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, walaupun nama kampung aslinya Rantau Binuang Sakti. Lalu kemudian begitu dekatnya hubungan ulama dengan Sultan Melayu tadi, Sultan Musa begitu hebatnya, maka dimintalah nama kampung. Tuan Guru, apalah agaknya yang cocok nama kampung ini? Datang Tuan Guru si Abdul Wahab Rokan, dipejamkannya matanya. Begitu dipejamnya matanya, nampaknya pintu masuk Masjidil Haram. Apa nama pintu itu? Babus Salam. Maka dikasihlah nama kampung itu Babus Salam. Tapi kan orang Melayu susah menyebut Babus Salam. Kau tadi dari mana? Besilam. Babus Salam. Lalu kemudian di atas Besilam ini, di atas Kesultanan Langkat ini, adalah sebuah kerajaan Melayu lagi, namanya Kerajaan Melayu Tamiang. Kerajaan Melayu Serdang, 4 datuk di Batubara, Kerajaan Melayu Asahan, Kerajaan Pinang Awan, semuanya tunduk kepada Sultan Siak Sri Indrapura. Itu kalau kita mau baca sejarah. Yang tak percaya cerita saya ini, pergi ke Leiden Belanda, buka manuskrip-manuskripnya, entah paham atau tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di atas Tamiang, sebetulnya secara kultur budaya Tamiang ini masuk Melayu. Tapi karena sekarang pakai provinsi-provinsi, maka dia masuk wilayah Aceh. Lalu kemudian sampai puncak Sumatera di atas Aceh. Rajanya namanya Malikul Saleh. Malikul artinya raja, Saleh artinya soleh. Faisal Saleh. Doktor Faisal. Mohon maaf Pak Hakim, walaupun Bapak sudah ketua pengadilan hakim, tapi kami rasanya macam nah, Malikul Saleh tadi nama asli Malikul Saleh tadi adalah Merah Selu. Merah Selu, tak Islam. Suatu malam memimpilah dia, datang orang berjubah bersorban, menuludah ke mulutnya. Begitu dia terbangun, bisa baca Quran. Rupanya yang meludah ke mulutnya itu setelah tanya-tanyanya ke ulama, ada tadi malam orang bersorban meludah ke mulutku. Terus bukakan Quran, bisa dibaca. Macam mana bentuknya kau tengok? Bentuknya begini. Sesuai dengan sifat-sifat yang ada dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Rupanya yang nampak merah selu dalam mimpinya itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Raja Melayu di Nusantara pertama, meninggal tahun 1297. Sekarang kita urut. Aceh, Tamiang, Langkat, Deli, Serdang, Batubara,
Asahan, Pinangawan, Siak, turun ke bawah Siak adalah Pelalawan, turun Pelalawan Melayu Jambi, turun Jambi Palembang, dari ujung sampai ke bawah semuanya menjalankan hukum Islam. Itu inti goalnya. Dia main bola begitu, tendang. Good. Saya cuma mau menjelaskan bahwa sejak tahun 1297 hukum Islam sudah dijalankan di Pulau Sumatera. Wali Songo bisa cek 1400. 200 tahun sebelum Islam besar di Jawa, orang di Sumatera sudah menjalankan hukum Islam. Ketika dakwah Wali Songo luar biasa di Pulau Jawa, baru tahun 1600-an Sultan Agung membuat sebuah pengadilan yang disebut dengan Pengadilan Serambi. Serambi itu emperan, teras kata orang kita. Kenapa disebut Pengadilan Serambi? Karena hakim memutuskan perkara di serambi masjid. Pidana, perdata, ekonomi, keuangan berdasarkan hukum Islam. Tahun 1800-an datanglah Belanda laknatullah alaihi ajmain. Belanda membuat 3. Apa dia? Dibuatnya lah KUHP, kita undang-undang hukum pidana, KUHP, kita undang-undang hukum perdata, KUHD, kita undang-undang hukum dagang. Sejak itu lalu hukum Islam diminimalisir, dikerangkeng, di lockdown. Hukum Islam hanya mengatur nikah, cerai, tolak, khulu, li'an. Hukum keluarga saja. Merdeka kita 1945, akhirnya umat Islam merasa lepas dari jajahan Belanda karena kita akan bisa melaksanakan hukum Islam. Tapi kita tak bisa melaksanakan hukum Islam karena kita bukan kerajaan-kerajaan. Raja-raja Melayu paling setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Sultan Syarif Qasim 1946 menyerahkan kedaulatan. Ini kami serahkan kepada Presiden Insinyur Soekarno. NKRI harga mati. Selesai. Tamat. Game is over. Kenapa umat Islam mau menerima? Karena mereka akan tetap bisa melaksanakan hukum Islam terpayungi di bawah sila yang pertama, Pancasila. 1. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Enggak apa-apa kami kehilangan istana kerajaan kami. Tak apa-apa kami kehilangan kehebatan, marwah, harkat, martabat kami sebagai orang Melayu, asalkan tetap dipakai hukum Islam. Yang penting Belanda, Jepang pergi semuanya. Karena waktu itu yang kita hadapi ini 3. Belanda, agresi kedua. Jepang dengan samurainya lebih tajam dari pisau yang saya pakai tadi. Kan pisau dapur. Yang ketiga PKI musuh dengan geng-gengnya, Semakon dan lain-lain sebagainya, komunis bangkit. Lalu kemudian datanglah saudara-saudara kita dari timur. Kalau kalian pakai syariat, kami tak mau bergabung dengan Indonesia. Kunci ya. Jadi kalau begitu berapa yang dihadapi tokoh-tokoh pejuang? 4. Belanda, Jepang, komunis, datang kawan-kawan dari timur. Kami mau hidung jenazah menghadapkan ke dinding. Makanya kalau kita tidur malam itu sunnah miring ke kanan, seolah-olah kita adalah jenazah yang hidung kita sedang menempel ke dinding. Andai mati kita malam itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini tidur terlentang HP. Tidak salah. Tapi ini bukan masalah halal haram makruh mubah. Saya sedang bercerita bagaimana untuk merem keinginan-keinginan. Jadi keinginan-keinginan kita itu tidak lagi yang bersifat duniawi. Karena kita sudah cukup. Hidup ini kan cuma makan pakai, makan pakai, makan. Bukan banyak makan. Masuk lontong, masuk kue, masuk dah selesai. Pakai cukup dengan ini. Seragam, pakai baju Melayu, pakai baju batik, pakai peci. Banyak yang penasaran apa tulisan di peci Ustaz? Sedulur sak lawas. Sedulur itu ini saudara-saudara sak lawas ini saudara-saudara lama. Kita ini bersaudara, ada yang Jawa, ada yang Mandailing, ada yang Batak, ada yang Minangkabau, ada yang Melayu, tapi kita semuanya disatukan dalam la ilaha illallah Muhammadur
Rasulullah. Rangkah rezeki pertemuan maut dalam genggaman kuasa Allah Subhanahu wa taala. Datang saya ke Siak, jumpa dengan Pak Kakan Kemenak. Datang saya ke Siak, jumpa dengan Pak Bupati, Pak Sekda. Datang saya ke Siak, jumpa dengan Ibu Ketua PN, dengan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Adapun dengan Ustadz Faisal Saleh, dengan Ustadz Abdul Fadli, kami sama-sama di Mesir. Saya datang 1998. Jadi pertemanan ini sudah 22 tahun. Kami ingin bersahabat di dunia, bertetangga di surga, insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mas, jam 11 itu tadi saya tengok waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Makin panjang cerita saya ini, makin lama Bapak Ibu tersiksa. Sengaja tak dibuat judulnya. Biasa di mana-mana saya ceramah ada judul. Saya tengok tadi tak ada judul. Menunjukkan unlimited edition. Intinya Bapak Ibu, apa yang bisa kami simpulkan di Pak Ustadz, saya yakin dan percaya orang-orang di pengadilan itu cerdas. Tak perlu dibuatkan Ustadz kesimpulan, karena dia sudah bisa menyimpulkan sendiri. Kalau tempat lain itu memang saya simpulkan. Ceramah saya ini berisi 4, khutbah saya Idul Adha ini berisi 3. Adapun yang mau saya sampaikan ini saya simpulkan dalam 5. Kalau sini tidak. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang pandai mengambil kesimpulan, dari mulai hakim, panitera, jaksa, penuntut umum dan lain sebagainya. Karena kalau tak pandai dia mengambil kesimpulan, bagaimana dia bisa menetapkan hukum-hukum itu? Oleh sebab itu maka Bapak Ibu sudah selamat, insya Allah anak-anak kita pun akan selamat. Siap tetap menjadi baldatun thayyibatun warahmatullahi. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Di akhir majelis yang baik ini, mari kita sama berdoa kepada Allah. Astaghfirullahaladzim.